Halo, selamat sore teman-teman. Jadi di sini kita mau sedikit ngejelasin ya sama ngelurusin tentang praktikum Pinpan ya, yang mungkin teman-teman kayaknya masih pada bingung. Eee, oke, langsung aja ya. Untuk membersihkan waktu ini yang pertama dari teknis praktikumnya dulu nih. Jadi di sini kan kita udah apa ya, ngasih spreadsheet spreadsheet, peminjaman lab buat praktikum Pinpan. Jadi di sini tuh udah ada spreadsheet, nanti teman-teman isi ya, di sini baru ada, kelas A doang yang ngisi. Nah, lalu jangan lupa ngisi jamnya juga, nanti setelah itu kita kita bakal konfirmasi ke teman-teman bisa atau enggaknya di jam segitu di lab ini kan kalau di sini lab TPP ya, gitu. Terus jangan lupa ya, isi list yang akan, list alat yang bakal digunainnya. Nah, terus, buat, produk yang mau dibikinnya seberapa banyak nanti, eee, bakal dijelasin sama Kang Aldo. Silakan Kang, gimana Kang? Oke, sebelumnya juga aku mungkin mau nambahin terkait kemasannya. Kan kemasannya beda-beda ya. Nah, itu untuk kemasan kalian beli sendiri kecuali yang pakai kemasan kaleng. Kalau kemasan yang kaleng akan disediakan oleh nanti ada di lab KPP. Cuman kalau misalnya kalian kemasannya pouch dan lain-lain itu kalian beli sendiri. Oke. Pouch atau jar itu kalian beli sendiri. Nah, untuk kemasannya itu kira-kira akan 15. Kita pakai 15 kemasan. Nah, pertama apabila kalian sudah menentukan apabila kalian telah selesai meretort, nah nanti kan akan ada uji umur simpan. Nah, untuk uji umur simpan sendiri, kalian tuh akan menentukan dulu tiga suhu berbeda untuk pengujian. Jadi produk kalian akan ditaruh di tiga suhu berbeda. Nah, itu kalian bisa cari perkiraan suhunya itu bisa baca referensi dari jurnal. Nah, biasanya itu cenderung karena ini menggunakan metode ASLT, pendugaan umur simpannya itu biasanya suhu yang dipakai itu suhu di atas dari produk biasanya agar produk cepat rusak. Nah, untuk pengujiannya sendiri akan dilakukan selama 14 hari. Dan parameter yang digunakan akan menggunakan parameter pH. Jadi kalian akan menguji pH tiap waktunya. Nah, ini yang pertama setelah kalian membuat produk, kalian akan langsung menguji pH sebagai data pertama, data awal. Nah, selanjutnya kalian akan mengambil tiga data lagi, itu data pertama, data kedua, dan data ketiga. Nah, untuk ini biasanya dilakukan 3 hari sekali atau 4 hari sekali. Dan kayak misalnya ini hari pertama, terus hari ketiga hari setelahnya lagi, 3 hari setelahnya lagi, dan itu selama 14 hari, totalnya tiga data. Cuman kita masih belum tahu apakah kita akan memakai 3 hari sekali atau 4 hari sekali dan itu akan diinfokan lebih lanjut. Jadi misalnya ini data pertama, ini kita menguji pH pada suhu segini, lalu suhu 45 juga diuji, suhu 55 juga diuji, lalu 3 hari setelahnya kita uji lagi di suhu 35, 45, dan 55. Nah, terus juga kalian kan bikin 15 kemasan. Nah, tapi apabila kalian pakai kemasan yang agak kecil, itu tuh harus disediain satu kemasan agak gede karena fungsinya buat dimasukin data logger. Karena kan pada saat retort itu nanti akan ada satu kemasan yang dimasukin data logger untuk menguji konduktivitas suhunya yang masuk. Nah, kalau kalian mau tahu data logger itu kayak gimana tuh ya kayak gini nih kira-kira namanya acar Nautilus. Nah, data logger segede ini. Jadi kalau misal kalian pakai kemasan yang kecil, kalian juga harus sediain satu kemasan yang sama, cuman versi yang lebih gedenya supaya data loggernya bisa masuk pada saat retort gitu. Eh, dan juga nanti akan ada sampel yang untuk diuji kritis. 3 sampel kalian sediain dulu aja. Jadi totalnya ada 15 sampel. Mungkin segitu aja dari aku. Boleh lanjut ke Teh Oza. Oke. Nah, jadi produk yang kita ingin sterilisasi ini tuh kan uh, jadi praktikum kita adalah sterilisasi. Nah, sterilisasi itu adalah membunuh bakteri agar produk kita itu bisa lebih panjang kan umur simpannya. Nah, salah satu syarat uh, sterilisasi komersial itu harus membunuh bakteri Clostridium botulinum. Nah, kenapa harus Clostridium botulinum? Karena uh, Clostridium botulinum itu merupakan bakteri yang paling tahan panas. Jadi kalau kita udah membunuh bakteri yang paling tahan panas sekalipun, berarti bakteri-bakteri yang lainnya sudah terbunuh. Nah, makanya kita di sini adalah melakukan proses sterilisasi yang setara dengan kita
membunuh bakteri Clostridium botulinum. Nah, untuk membunuh bakteri Clostridium botulinum itu memerlukan proses hingga mencapai 12D. Nah, mungkin untuk DZ dan lain-lainnya sebagainya pasti kalian juga udah belajar, dan kemarin juga udah dijelasin juga ya sama Arya di pertemuan sebelumnya. Nah, mungkin mau dijelasin dulu sama Teknisa terkait yang tadi. Aku izin share screen. Kelihatan nggak ya share screen-nya? Oke, udah kelihatan ya? Udah. Aku lanjut jelasin ya. Jadi kayak yang tadi Oza bilang, kita tuh di sini harus mencapai 12D. Pokoknya standar yang kita pakai untuk sterilisasi produk kaleng itu 12D Clostridium botulinum. Nah, nilai D dari Clostridium botulinum itu diketahui nilainya 0,25. Maka kalau misalnya kita mau 12D, itu 12 kali 0,25 itu kita dapat 3. Nah, dari sini kita harus ngitung apakah proses kita dari awal, suhu yang kita pakai, waktu yang kita pakai, itu dia memenuhi 12D sama dengan 3 atau enggak gitu. Nah, ini kita bakal ngejelasin cara ngitungnya. Ada yang namanya L di sini sama LR. Pertama kita bakal cari L-nya dulu. Rumus dari L ini dia, kalau teman-teman lihat di sini, rumusnya itu adalah 10 pangkat suhu yang kita pakai. Nah, di sini kan kalau misalnya kita plottingin semua proses kita dari awal sampai akhir sterilisasi, dari -0 kayak taruhlah kita sterilisasi sampai 100 menit ya totalnya. Nah, ini tuh dari suhu awal, misalnya 25 atau berapa, terus kita naik sampai suhu tertentu. Nah, udah gitu udah kita selesai dipanasin, pasti dia kan dia suhunya turun perlahan kan, nggak akan langsung tiba-tiba balik ke suhu awal, tapi dia tuh ada secara bertahap dia turun suhunya, dan di situ pun dia ngasih kontribusi sterilisasi. Makanya kita akumulasi semua proses yang terjadi di situ. Kita hitung nilai L dari tiap-tiap titik di sini. Rumusnya itu 10 pangkat suhu yang kita pakai di sini, ya, suhu 25 dikurangin sama suhu standar 121,1. Nah, udah gitu kita bagi nilai Z, di mana kita ketahui nilai Z dari Clostridium botulinum itu sama dengan 10. Maka rumusnya kayak gini ya teman-teman, bisa dilihat di layar. 10 pangkat suhu dikurangin suhu standar dibagi nilai Z 10. Kayak gitu, jangan sampai salah pas masukin ke Excel-nya. Nah, udah gitu di sini juga sama rumusnya sampai berakhir si prosesnya. Nah, udah gitu kalau teman-teman pernah pelajarin sama Pak Robi atau sama dosen lain, ini tuh kita plottingin ke grafik, dan kita mau tahu keseluruhan efeknya tuh totalnya berapa. Nah, makanya di sini kita cari lethal rate. Kalau misalnya di plot di grafik itu bakal jadi kayak trapesium, dan kita cari tahu lethal rate-nya itu sebagai akumulasi dari semua proses ini dengan cara kita cari area di bawah grafik tersebut. Tapi sebenarnya kita nggak, tanpa kita bikin grafiknya pun kita bisa ngitung ya teman-teman. Di sini kita udah kasih di sini ada rumusnya juga. Itu pakai luas trapesium, karena kita ngomongin luas area di bawah grafik kan. Nah, pokoknya intinya kayak gitu ya. Rumus letalnya kayak gini, dan rumus letal rate-nya itu luas trapesium. Dari nilai yang kita masukin itu nilai L untuk dapetin nilai LR. Di sini bisa dilihat ya rumusnya. Sampai bawah kita cari satu-satu juga. Udah gitu nanti kita kita totalin di sini. Dan ini harus sama dengan, ini harus lebih dari 3, tapi jangan jauh-jauh gitu. Pokoknya harus mencapai 3, karena standarnya 12D itu 3. Nah, tapi jangan sampai kegedean, karena kalau kegedean berarti kan prosesnya kelamaan gitu. Suhunya juga bisa jadi itu kebesaran, dan jadinya malah antara energinya kebuang, sayang aja untuk cost, sama
bisa jadi nanti si komoditasnya bisa rusak gitu. Jadi kayak kita deket-deket sama 3 aja gitu teman-teman. Nah untuk selanjutnya, Terus gimana sih cara kita nentuin menit sama temperatur buat bahan kita? Nah, pertama aku mau ngasih tahu dulu kenapa sih kita harus buat ini, karena nanti tuh kita bakal masukin si rancangan kita ini yang ada di tabel ini tuh ke dalam mesin. Jadi nanti mesinnya itu bisa kita atur agar sesuai sama rancangan kita yang kayak gini. Nah, terus gimana cara nentuin waktu sama suhu buat produk kita? Nah, yang pertama, makanya kemarin kita suruh untuk cari dulu karakteristik bahannya, biar kita tahu si bahannya tersebut, misal kayak ikan sarden atau timun itu tuh rusak di suhu berapa. Jadi kita nggak boleh pakai suhu tersebut gitu. Jadi kita bisa pakai suhu yang di bawah si suhu tertingginya itu. Misalnya ikan sarden itu bakal rusak kalau misalnya di suhu 120. Makanya kita jangan pakai suhu 120. Ini misal ya, misalnya kita pakai suhu 110 nih. Nah, kita di sini di contoh yang aku kasih, ini kita sudah coba ngerancang suatu produk yang kita pakai suhu 110. Nah, 110 ini merupakan suhu yang paling tinggi yang kita berikan. Nah, tapi kenapa nih kita plottingan dari 25 terus 110 terus nanti turun lagi? Karena kalau tadi udah jelasin juga sama Anissa, kalau misalnya dari untuk memanaskan juga kan dari suhu rendah ke tinggi. Nah, kenapa udah pas suhu tinggi kita nggak langsung buka? Karena kalau retort, kalau dalam suhu tinggi kita buka bakal meledak gitu. Makanya kita harus tunggu dulu suhunya sampai turun, baru kita bisa buka retortnya. Nah, makanya kita ngeplottingin juga suhu dari rendah ke tinggi, dari tinggi ke rendahnya. Nah, kayak gitu. Semoga paham ya. Terus, nah gimana cara menentukan suhu dan temperaturnya? Nah, caranya kita cuman tinggal bikin plottingannya aja. Jadi, misalnya kita mau 110. Nah, kita bisa tuh turun berkala. Kayak naik berkala dari 25, 45, 65, 85, 105, sampai 110. Nah, ini tuh apa ya? Harus naik secara berkala dan menitnya pun harus naik secara berkala dari 0 menit ke 5 menit dia udah suhunya 45, ke 10 menit dia suhunya 65, ke 15 menit dia suhunya 85, sampai ke 50 suhunya 110. Nah, nanti di waktu 80 nanti dia baru berkurang. Nah, ini secara bertahap. Nah, kalian bebas saja nentuin si selisihnya berapa temperatur dan berapa menitnya, itu dibebaskan terserah kalian. Nah, setiap kita beda memasukkan selisih menit dan selisih temperatur, si letter-nya juga bakal beda. Yang tadi juga dijelasin sama Nisa, si akumulasi dari letter ini harus 3 atau lebih. Yang penting 3, mendekati 3. Karena tadi untuk kita ingin mencapai ke 12D. 12D ini syaratnya harus 3 ya, si ininya. Nah, makanya nih kita coba ya, aku mau kasih tunjuk kalau misalnya ini kita beda. Misalnya ini 25 ke 30 ya. Nah, si letter-letternya juga bakal beda, dan ini juga mempengaruhi si hasil dari pengakumulasian si letter-letternya. Makanya kalian coba atur-atur, misalnya kalian mau 120 atau 100 derajat sekalipun, kalian atur sampai si sampai si akumulasi letter-letternya sampai mendekat 3 kayak gitu. Berapapun asal akumulasinya nanti 3 gitu. Nah, dari tadi apa sih yang dimaksud 3,199 menit gitu. Nah, itu tuh merupakan F0. Nah, F0 itu adalah parameter yang digunakan dalam sterilisasi termal untuk mengukur efek panas pada mikroorganisme atau spora bakteri. Nah, ini tuh mengindikasikan jumlah panas yang diterima oleh mikroorganisme selama satu proses termal. Jadi, semakin tinggi F0, itu semakin besar dampak panas yang
eh, di dirasakan sama mikroorganisme yang kita sterilisasi. Nah, F0 ini didefinisikan sebagai waktu yang dibutuhkan untuk membunuh mikroba target. Makanya tadi untuk mencapai 12D ini, kita butuh 3 menit untuk membunuh mikroba target. Nah, ini 3 menit ini merupakan F0-nya. Gitu. Nah, jadi F0 sebesar 3 menit ini dianggap efektif untuk memberikan tingkat keamanan serta setara dengan menghancurkan 10 pangkat 12 bakteri, spora bakteri gitu maksudnya. 12D itu 10 pangkat 12. Mungkin kalian udah paham juga gitu. 12D itu 12 desimal ya. Gitu. Terus apa lagi ya? Jadi intinya kalian langkah pertama kalian tentukan dulu si suhunya, suhu tertingginya mau berapa, dan yang kedua kalian bikin prosesnya seperti ini. Kalian mau berapa menit nih, sterilisasinya berapa menit, misalnya 100 menit. Nah, berarti untuk mencapai 100 menit itu harus kayak gimana nih si tingkat dalam 0 menitnya berapa suhunya, dalam 5 menitnya berapa suhunya, dan lain sebagainya. Tuh. Nih, kalau mau dikasih contohnya ini kan kalau suhu tertingginya 110. Nah, kalau suhu tertingginya 100. Nih, kalau yang satu lagi ini lebih kompleks ya. Ini suhu tertingginya 122. Nah, untuk mencapai suhu 122 ini membutuhkan waktu 62 menit. Kalau tadi 100 menit. Karena suhunya lebih rendah 110, butuh waktu 100 menit. Sementara ini 122 itu butuh waktunya 62 menit untuk sterilisasi hingga mencapai F0-nya mendekati 3 gitu. Nah, untuk kalau masih belum paham lagi, mungkin boleh ditanyain aja lewat koordinatornya, nanti disampaikan di grup lain, oke? Si